Ujian bertubi-tubi harus dihadapi Baim Wong dan juga Paula Verhoeven sepanjang tahun 2023 ini. Gagal berangkat haji, Paula mengalami keguguran, rumah dan kantornya disatroni maling. Belum lagi kasus penipuan berkedok giveaway Baim Wong yang terus terjadi, bahkan KTP-nya sampai dipalsukan oleh oknum penipu. Yang teranyar saat sedang room tour kantor barunya bersama wartawan, Baim dan Paula sempat syok berat lantaran plafon kantor mereka mendadak runtuh hingga ikut memecahkan kaca penyekat ruangan. Yakin sudah menggunakan jasa arsitek dan juga kontraktor mumpuni, apa yang menyebabkan plafon kantor Baim yang nampak kokoh dan juga estetik itu mendadak ambruk? Dikenal sebagai dermawan yang sering terjun langsung membantu orang susah. Benarkah Baim kerap dimanfaatkan oleh banyak pihak? Seperti apa perjuangan Baim dalam menjalani karir dan juga bisnis hingga bisa menjadi salah satu selebriti terkaya se-Indonesia? Memiliki karyawan lebih dari 30 orang, seperti apa sosok Baim dan Paula di mata karyawan dan tetangga mereka? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengintip bulan mengulas jatuh bangun Baim Wong dan Paula Verhoeven dalam menghadapi ujian hidup. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Tanggal 12 bulan 12 tahun 2023 mungkin menjadi angka cantik bagi sebagian orang. Pasangan Baim Wong dan Paula Verhoeven pun menjadikan tanggal itu sebagai tanggal peresmian kantor dan divisi baru perusahaan mereka, yaitu Tiger Wong Agency. Bertempat di kawasan Setu, Tangerang Selatan, kantor Baim Paula yang berdiri 3 lantai itu nampak megah dengan halaman parkir yang cukup luas. Siang itu Baim dan Paula sumringah lantaran acara launching new office sekaligus pembukaan divisi baru di bidang manajemen artis bakal berjalan sukses sesuai rencana. Kita memakai konsultan yang benar-benar profesional dan sistem mereka sudah jadi. Kayaknya kita lama sekali ya, ada sekitar bolak-balik 6 bulan musuh itu ya ke China. Bolak-balik tanpa sepengetahuan kalian. Kalian cuma tahu bukannya aja. 1, 2, 3. Tawa bahagia dan tepuk tangan menggema ke seantero ruangan saat Baim memotong nasi tumpeng yang menandai launching kantor Tiger Wong Agency. Agenda selanjutnya adalah room tour, di mana Baim sendiri yang memandu tamu undangan untuk menjelaskan setiap sudut kantor barunya. Namun, saat room tour di lantai 3, tiba-tiba saja dari ruang sebelah terdengar dentuman yang amat keras, disusul suara pecahan kaca yang memekakan telinga. Semuanya langsung panik dan berusaha menyelamatkan diri dengan caranya masing-masing karena mengira terjadi gempa. Maaf ya kalau masih ada kekurangan, masih polos-polos kita tuh. Nah itu talent koordinator kita tuh, yang tadi saya bilang. Ini dia mencari, jadi mereka talent koordinator, ada banyak banget orang-orangnya, ada sekitar bisa sampai 50-100an ya. Jadi buat kita yang nggak ada yang nggak serius, harus serius semuanya. Oh ada Tia lagi live loh. Ada Gila lo, jagoannya lo. Ini kan semua part of Tiger Wong. Wih bagus, mantap terus lo. Thank you lo, udah datang lo. Wih, ya amin, amin. Mana yuk? Oke. Pelan-pelan ya. Kaget loh kita. Ih, serem banget. Nah ini ada musibah mas.
Berarti kalian orang terakhir yang melihat kaca-kaca itu. Ada semuanya. Ada trauma. Saya juga kaget, saya juga nggak tahu ada apa. Lagi di dalam ya saya tadi ya. Iya. Oke, tiba-tiba udah pecah keluar semuanya, ambles semua. Ya kalau aku sih kemarin pas datang emang lumayan shock juga tiba-tiba. Iya, Mbak juga ada ya. Nah, yang bikin paniknya itu udah mau turun brek, ditambah kaca-kaca yang buat studio live-nya itu, karena kan banyak banget studio buat live, itu pecah turun. Jadi itu orang-orang pada panik lari kayak gitu. Aku juga bener-bener panik, aku kira itu Baim ngeprank ya. Ternyata emang beneran gitu kan. Emang kalau pada saat kejadian itu bener-bener gimana sih deg-degannya itu, tau gak sih, kayak tremornya itu ya, deg-degannya itu karena emang baru pertama kali kan ngejadiin kayak gitu. Sedangkan sebenarnya aku suka olahraga ekstrim gitu kan, yang memicu adrenalin gitu kan. Ternyata kejadian itu tuh Bisa jadi lantai 3 kantor Baim yang tertimpa reruntuhan plafon dan dinding kaca yang pecah sedikit amblas, sehingga lantai granit pun ikut melesak sebagian dan menciptakan kemiringan. Namun untuk keluar dari lantai 3 dan menuju tangga ke lantai bawah harus melewati koridor yang penuh reruntuhan plafon dan serpihan kaca. Lantas bagaimana Umar Syarif dan Kori Pamela melewati jalan itu, sementara semua orang panik dan berebut ingin keluar lebih dulu? Dan kebetulan ternyata tidak ada jalan keluar lain. Jadi memang jalan keluarnya memang cuma dari tempat yang jatuh, yang crash itu. Sementara itu kan kita panik sampai Malvin tuh, gila bro, nggak ada pintu darurat nih, nggak ada tangga darurat nih, kita harusnya ada tangga darurat nih, kita bisa keluar gitu, udah panik gitu. Gitu loh, terus nomor satu kan nanya di situ gitu, ada emergency exit nggak gitu, terus dicari ternyata kalanya nggak ada, berarti akses kita keluar cuma satu ya, iya akses kita keluar cuma satu, di pintu itu doang yang tempat kita turun. Berarti untuk menuju ke situ kita harus lewatin si tempat yang yaitu yang lantainya agak turun, terus segitu yang bekas kaca-kaca pecah, yang plafon jebol, gitu, kita harus lewatin itu. Gimana cuma untuk melewati itu kan katanya kan ya amit-amit terjadi sesuatu ya kita harus jalannya pelan-pelan satu-satu gitu. Gue bikin gimmick, tapi nggak gitu juga sih kan. Iya.
Yang bikin salut, dalam keadaan panik pun Baim berusaha menenangkan para tamu undangan. Sembari menggendong putranya, Baim membantu timnya melakukan evakuasi keluar gedung. Good job! Tugas spontan itu mampu dilakukan Baim dan timnya dengan baik sehingga semuanya selamat dan tak ada yang cedera. Satu-satu ya. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya. Kaget loh kita, gempa ya? Keluarga saya dulu. Iya. Bapak di mana? Di situ, makanya saya nggak bisa ninggalin. Ya. Pokoknya kemarin itu begitu dibawa, terus aku inget banget tuh aku naik 2 kali, satu paket tangga, terus ada ruangan kecil terus naik tangga. Enggak sih semuanya, kita bahkan sempat ngomong, wih gila bagus banget ya nih, kantornya gitu. Keren banget ini, gitu. Ini kayak yang aku lihat di TV-TV kalau misalnya kita nonton drakor atau Dracin tuh kan ada tuh kan yang sekat-sekat gitu untuk live gitu. Dan itu wah gila, kita amazed banget gitu. Dan timnya Baim tuh, wih. Maksudnya keren banget kita welcoming-nya tuh bener-bener kayak sini kak, kesini gitu terarah. Evakuasi selesai, sebagian tamu dan karyawan pun pulang. Barulah Baim dan Paula mengurut kronologi kejadian selama pembangunan kantor hingga acara launching. Baim yang mengawal pembangunan gedung dari masih berupa desain yang dibuat arsiteknya, lantas memilih kontraktor untuk mewujudkan kantor impiannya, sangat yakin dengan kekokohan fasad bangunan. Bahkan ia juga ikut memilih bahan bangunan, termasuk rangka baja ringan material plafon, hingga memilih dan menentukan ketebalan kaca yang menjadi material pintu dan dinding penyekat. Saya nggak tahu, kayaknya sih gempa, tapi saya juga mau lihat ke gedung sebelah, benarnya gempa. Jadi mudah-mudahan sih emang yang paling penting nggak kenapa-napa kalian, orang banyak orang ya. Kalau ada apa-apa ya Allah saya bagaimana. Hingga kini kabarnya Baim masih melakukan investigasi terkait insiden plafon ambruk di kantornya. Ia tidak mau berburuk sangka. Yang pasti selama perbaikan di lantai 3, lantai 1 dan 2 pun dikosongkan. Tak ada aktivitas kerja di kantor Tiger Wong Agency. Kabarnya untuk sementara, semua karyawan Baim dan Paula bekerja di kantor lama di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pemirsa, saat ini saya berada tepat di depan kantor Baim Wong yang beberapa hari lalu telah terjadi insiden runtuhnya plafon dan juga pintu kaca di salah satu lantai di kantor ini saat Baim Wong dan awak media sedang melakukan room tour. Setelah beberapa hari kejadian, kita bisa lihat kondisi kantor ini terlihat sepi dan juga tidak ada aktivitas apapun. Menurut keterangan security, kantor ini masih belum bisa beroperasi sampai waktu yang belum ditentukan karena masih harus dalam tahap renovasi setelah insiden beberapa waktu kemarin. Saat ditemui tim Star Pro, Paula menyerahkan sepenuhnya urusan renovasi kantor kepada Baim. Ia tak mau mengomentari isu panas dan komentar pedas netizen pasca berita ambruknya plafon kantor itu mencetak viral. Ya gimana ya, itu musibah. Tapi ya semoga doain aja, semoga semuanya. Yang penting aman, kemarin nggak ada korban dan semuanya. Jadi ini tuh suami saya sih yang ngurusin nih, jadi dia lebih paham gitu. Ya, usai liburan bersama Kiano dan Kenzo ke Yogyakarta, Paula sibuk mencari tempat les acting yang mumpuni. Bukan karena ia ingin serius melebarkan sayapnya dari dunia model ke dunia film, tapi karena Kiano Tiger Wong putra sulungnya sudah menunjukkan minatnya pada dunia acting. Nah, sebenarnya lebih kayak kan emang anak laki ya, jadi emang aku pengen ngasih beberapa ekstrakurikuler yang memang yang karena anak laki kan aktif, jadi aku kasih mereka beberapa, kayak waktu itu Kiano juga sepatu roda tapi dia kurang suka, jadi aku emang coba-cobain beberapa aktivitas dan olahraga yang dia suka aja yang aku tekunin gitu. Dan kebetulan taekwondo dia suka banget, makanya kita sebagai orang tua selalu ngarahin aja, jadi semuanya kita cobain. Seperti jadi sebenarnya ya seru sih, karena kan memang waktu itu aku juga bilang ajarin dong gitu, cuman dia bilang kamu les acting aja gitu. Ya udah, emang sebenarnya memang ya kelihatan seriusnya ya dia.
Mendapat ujian bertubi-tubi sepanjang tahun 2023, bagaimana Paula dan Baim saling menguatkan mental dalam menghadapi ujian? Seperti apa sosok Baim di mata karyawan dan tetangga mereka?